Halo Assalamualaikum viewers, thank you for watching my videos and welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas asal-usul dari Morbius. Not exactly. It's a form of Batman. I'm capable of. Gila, keren banget ya trailernya. Apalagi si Jared Leto yang memerankan si karakter Morbius. Pokoknya keren banget deh semuanya. Daripada kemarin dia yang meranin Joker ya. Nah, di sini aku akan ngebahas asal-usul Morbius, so check this out. Morbius atau Dr. Michael Morbius merupakan ahli biokimia dan ahli penyakit darah. Ia dijuluki Morbius the Living Vampire. Ia lahir di Greece atau Yunani dan diciptakan oleh pencipta Marvel Comic Roy Thomas and Gil Kane. Kemunculan pertamanya itu pada komik The Amazing Spider-Man issue 101 Oktober 1971. Dr. Michael Morbius itu adalah seorang yang jenius. Ia sampai memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Tetapi ia menderita sebuah penyakit yang langka, yaitu penyakit darah yang membuat tubuhnya itu melemah. Kemudian Morbius pun mengembangkan pengobatan eksperimental yang melibatkan hewan, yaitu kelelawar vampire. Tanpa disadari olehnya, secara kebetulan eksperimen yang ia lakukan berhasil dan membuat ia menjadi sehat kembali dan menghilangkan penyakit darahnya. Tetapi itu memberikan efek samping yang tidak biasa, karena ia kemudian menjadi seorang vampir yang harus mengkonsumsi darah manusia agar bisa terus bertahan hidup. Mirip banget seperti vampir, dia itu tidak suka dengan matahari, tempat yang cerah, dan tempat yang terang. Ia lebih memilih tempat yang gelap, sunyi, dan lembab. Ia pun memiliki kemampuan terbang, memiliki super strength atau kekuatan, kecepatan, dan penyembuhan seperti kelelawar. Dan katanya dia juga bisa berubah menjadi kelelawar. Dikarenakan efek samping dari obat dan eksperimennya tersebut, penampilan Dr. Michael Morbius pun sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Sekarang ia memiliki kulit yang sangat pucat, hidungnya pun rata dan memiliki 2 taring. Tetapi kalau kita lihat di trailer, itu semua bisa dikontrol ya oleh si Dr. Michael Morbius. Jadi dia kayak Hulk ya. Ada transformasi dia sebagai manusia dan ada transformasi dia sebagai Morbius. Seperti itu. Kalau berdasarkan Marvel Comic, pertama kali Morbius itu diangkat dalam sebuah cerita The Amazing Spider-Man volume 1 issue 101. Di mana pada waktu itu Morbius itu ingin melakukan sebuah perjalanan ke Amerika dan melakukan eksperimental di kapal pesiar miliknya. Dan di saat itulah dia berubah menjadi Morbius dan ia membantai seluruh awak kapalnya. Kemudian ia pun terdampar di sebuah rumah Dr. Connors, di mana dia ternyata di situ bertemu dengan Spider-Man juga yang sedang melakukan eksperimen terhadap dirinya yang ternyata sudah bermutasi menjadi Spider-Man berkaki 6. Tujuan mereka adalah untuk menjadi manusia kembali. Kemudian Dr. Connors pun mengetahui kehadiran mereka di rumahnya, bermutasi dan berubah menjadi The Lizard, kemudian menyerang mereka berdua dan akhirnya mereka bertiga pun bertempur bersama-sama. Tetapi ia sempat menggigit badannya Dr. Connors dan membuat setengah tubuhnya itu kembali normal. Jadi nggak jadi The Lizard lagi guys. Kemudian Spider-Man dan Dr. Connors pun menyadari bahwa darah Morbius yang mengalir di dalam badannya itu bisa menjadi obat penyembuh bagi mereka berdua. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk saling bekerja sama. Dalam pertempuran mereka berdua, akhirnya Morbius itu melarikan diri. Dan akhirnya Dr. Connors dan Spider-Man menemukan Morbius dan berhasil mengekstrasi sebagian darah di dalam badannya. Dr. Connors pun akhirnya bisa mengontrol mutasi perubahan The Lizard-nya dan tetap dalam kondisi menjadi manusia. Dan Spider-Man itu berhasil menghilangkan lengan tambahannya yang membuat ia memiliki 6 kaki ya, atau 6 tangan deh, terserah. Dan kemampuan Morbius penyembuhan ini sejalan dengan cerita yang saya tangkap di trailernya Morbius di filmnya, di mana si Dr. Michael Morbius itu mengorbankan dirinya agar bisa menemukan penawar obat untuk orang-orang yang memiliki penyakit sepertinya. Jadi tujuan awal Dr. Michael Morbius itu bereksperimen dengan kelelawar-kelelawar yang aneh tersebut yang ada di trailer itu tujuannya hanya untuk bisa menemukan obat penyembuh bagi orang-orang yang memiliki penyakit yang sama seperti dia. Berdasarkan komik, Morbius itu memiliki banyak sekali kekuatan. Yang pertama itu ia bisa terbang. Morbius itu dapat terbang di udara, tapi ia tidak bisa terbang terlalu lama dan jarak yang ditempuhnya pun tidak bisa terlalu jauh. Ia hanya bisa terbang dengan kecepatan yang normal dan cenderung lambat, ya seperti kelelawar. Tetapi kalau kita lihat di trailer Morbius, kayaknya dia bisa terbang dengan sangat cepat ya guys ya. Seperti di trailer dan cenderung malah kayak efeknya Nightcrawler gitu, bisa teleport atau teleportasi ke sana ke sini gitu. Nah, kalau masalah kekuatan ini nanti kita akan tahu jawabannya setelah tayang filmnya. Kekuatan yang selanjutnya
selanjutnya yaitu adalah hipnotis. Jadi Morbius ini bisa menghipnotis orang-orang yang menatap matanya secara langsung dengan waktu yang cukup lama. Kekuatan selanjutnya yaitulah super strength atau kekuatan manusia super, di mana hal tersebut tergantung pada jumlah darah dan jenis darah yang dikonsumsinya. Dan kalau di trailer pun kekuatannya sudah dilihatkan ya bahwa memang dia memiliki fisik yang kuat dan kekuatan super strength. Kekuatan Morbius yang selanjutnya membuat aku mind blowing adalah Bat Radar atau radar kelelawar, di mana indera penglihatan dan penciuman Morbius itu mengalami peningkatan yang jauh melampaui manusia normal. Morbius mampu mendeteksi objek dengan kejelasan sempurna. Dia bisa melihat objek tersebut dengan jelas walaupun lingkungannya dalam keadaan gelap total. Dia juga dapat melihat ujung inframerah dari spektrum elektromagnetik. Hal ini memungkinkannya untuk melihat seseorang di malam hari dari panas tubuh mereka. Indera penciumannya pun juga meningkat dan mampu mendeteksi aroma darah di udara dari jarak yang jauh. Kalau di trailernya sendiri ini kekuatannya ini sudah di-mention ya, gimana dia bisa memetakan dan meradarkan semua objek yang ada di sekitarnya dengan sangat luas gitu. Keren banget. Obviously, kekuatan selanjutnya itu adalah super healing atau bisa menyembuhkan diri. Berkat darah yang mengalir di tubuhnya, Morbius itu bisa menyembuhkan dirinya dengan sangat cepat. Dan ternyata darahnya itu juga bisa menyembuhkan orang-orang lain di sekitarnya jika mereka bisa mengekstraksi darah si Morbius. Dan tentunya kekuatan selanjutnya ialah abadi. Jadi dalam komik Symbiote Spider-Man Alien Reality, isu ketiga Morbius mengklaim dirinya itu tidak menua. Jelas ya nggak bisa menua dan juga tidak bisa sakit juga karena ia punya healing factor yang ada di dalam tubuhnya. Mungkin seperti Wolverine. Untuk kelemahan Morbius adalah salah satunya apabila dia tidak mengkonsumsi darah segar, dalam waktu seminggu dia akan menjadi lemah dan akan kehilangan kendali akan dirinya. Dan meskipun tidak bisa dibunuh dengan sinar matahari, kulit dan mata Morbius sangat sensitif jika terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Oke guys, itu dia penjelasan aku tentang Morbius. Semoga kalian bisa menangkap informasinya. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.